launching buku antologi puisi bersama karya 96 penyair berjudul Ibu Aku Anakmu. Berlokasi di Aula PDSHB Yasin Ali Sadikin lantai 4 Gedung Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya nomor 8 Jakarta Pusat Selasa 24 Desember 2024. Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jakarta Sapulah Hidayat serta para penyair senior seperti Jose Rizal Manua Soekardi Wahyudi. Pendidikan cinta kasih dimulai dari dalam rumah tangga, yaitu pendidikan cinta kasih dari orang tua. Dalam hal ini tentunya peranan dari seorang ibu. Moktavianus Maseka, Ketua Taman Inspirasi Sastra (TISI), sangat peduli terhadap isu perempuan di Indonesia. Buku antologi puisi ini merupakan produksi kedua dari TISI yang membahas tentang perempuan dan ibu di Indonesia. Acara ini juga mendatangkan para penyair lintas daerah di Nusantara dan negara, salah satunya dari Malaysia. Dalam suasana penuh makna dan inspirasi, dunia literasi Indonesia mencatat sejarah baru dengan peluncuran buku antologi puisi bersama Ibu Aku Anakmu. Acara ini menjadi tonggak penting dalam perayaan sastra sekaligus ruang refleksi mendalam melalui diskusi nasional bertajuk Membaca Ibu, Membaca Cinta dan Kasih Sayang Benarkah Mati Suri. Dipandu moderator Arif Joko Wicaksono, penyair dan dosen Politeknik Negeri Jakarta yang membawa nuansa sastra ke dalam percakapan publik. Suari Utami Dewi, aktivis gender sosial dan lingkungan yang juga bertindak sebagai Master of Ceremony MC, dengan dua narasumber yang menulis prolog di buku tersebut. Mereka adalah Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Rahayu Saraswati, Wakil Komisi 7 DPR RI. Kedua narasumber membacakan puisi yang ada di dalam buku tersebut. Rahayu Saraswati membacakan puisi karyanya sendiri yang berjudul Balutan Cinta. Audiens sangat antusias sekali mendengarkan paparan dari narasumber. Mereka juga aktif bertanya dalam sesi diskusi dan tanya jawab sehingga suasana seru namun santai tercipta. Acara diakhiri dengan pembacaan parade puisi oleh para penyair yang sudah hadir. Dari Daerah Khusus Jakarta, Nur Laila, Palapa TV mengabarkan. Ekonomi kreatif kita, art kita, budaya kita, itu semua digabungkan, maka kita akan terus ketinggalan. Jadi izin, maaf ini agak sedikit melebar, tapi supaya kita bisa menaruh konteks dari apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman TISI lakukan, itu jangan kita sia-siakan. Terakhir, dan mohon izin sambil penutupan, dan saya mohon izin, ya maaf ya Bu Vero, kalau Bu Vero mau melanjutkan untuk tanya jawab silakan saya, tapi mohon maaf sekali sebagai tuan rumah di acara berikutnya saya nggak bisa lama-lama. Tapi terima kasih program dengan ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, tapi barangkali saya ingin kenalan dulu Bu. Maksud saya begini, Bu Vero, kebetulan ini minggu keempat saya bertugas sebagai kepala Dinas Perpustakaan. Masih fresh. Minggu keempat. Tetapi kira-kira Bu Vero, bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip kemarin sudah mendiskusikan sebenarnya bagaimana kita bisa mengoptimis sarana prasarana yang ada. Kami itu punya perpustakaan keliling yang selama ini mobilnya keliling ke sekolah, ke pesantren. Tetapi ini masih sekedar fisiknya ya. Eventnya belum kebangun. Kira-kira kalau perpustakaan datang ke RPTRA, mestinya bagaimana perpustakaan keliling ini hidup. Dan setiap RPTRA perpustakaan hidup, tetapi karena eventnya tidak ada, sehingga ini kurang menarik. Balutan Cinta. Kala ku pandang wajahmu, tergores kisah yang tak tertulis, cerita yang kau sembunyikan di sela senyummu. Mata bagai hujan menahan derasnya, helai rambut yang menipis, kata-kata yang menekan, membentuk dan seringkali menyakiti, membawa peluhmu yang berbalut mimpi, yang pernah beraninya engkau andai-andaikan, tapi kau tanam dalam-dalam, harapkan mati terabaikan.
Kau belajar sejak dini, di dalam kegelapan, di balik pintu yang terkunci. Dan nanti, kau kesampingkan demi mimpi mereka yang mengorbankan mimpi. Karena, apalah mimpi jika cinta meminta bukti? Luka itu kau bawa sendirian, melawan badai tanpa perisai. Bayangan di hatimu yang tak pernah memudar, potret lama yang justru kau bingkai. Ada kalanya aku bertanya dalam hati, apakah aku menjadi penawar? Atau justru duri yang memperparah perihmu? Aku yang kau bentuk dari kasih dan lukamu. Bukan, itu bukan salahmu. Tapi aku melihat bayangmu dalam setiap keputusanku. Aku yang terbentuk dari kasih dan lukamu. Kini aku berdiri di tempatmu dulu, menanam mimpi dalam-dalam sepertimu, Ibu. Walau langkah tertatih namun tak pernah kuhentikan. Didikanmu terukir agar tanggung jawab harus kutunaikan. Namun sampai kapan luka ini diwariskan? Jika kita tidak berani memulai proses pemulihan. Sudah cukup membalut luka dengan senyuman. Saat ada cinta, kasih sayang yang membebaskan. Aku mencintaimu, Ibu, dengan segala kelebihan dan lukamu. Dan jika aku mewarisi kekuatanmu, izinkan anak-anakku mewarisi kedamaian. Mari kita sembuh, Ibu, kau dan aku. Jakarta 10 Desember. Anak Lantara. Sebagai penjaga hening kehidupan, anak Lantara hatinya gelisah membaca mantra lambaian daun meranti, kapur, dan kayu besi. Tak ditemukan dalam lembaran peta. Penghuni sejati tanah leluhur menggoreskan getah menjadi damar. Damar menjadi wangi dupa pedalaman, juga nyaman. Sebagai anak yang lahir dari rahim Belantara, kami sangat mengerti nyanyian pilu, burung cendrawasih, kakak tua dan enggan. Kami paham teriakan resah bekantan, beruang dan orang hutan. Kami juga tahu gemuruh cerita ribuan jenis ikan yang air sungainya tak perawat. Dan kami murka menyaksikan Garuda tetap tersenyum melihat bumi ibu terluka. Taman tempat
Ucap Ibu. Aku Ibu. Berjuang di rotasi alam dalam lakon tak pernah usai. Ada keluh terucap, nada masih tetap sama. Namun masa tak terbalik ke belakang. Terpaku pada raga dari penciptaan dahulu kala berkata, perempuan tetap dipandang sebelah mata. Terambil dari tulang rusuk Adam hingga kemerdekaan terpasung di kisah tak terelakkan. Dari cerita tentang buah terlalang di Taman Eden itu, deritamu mengandung. Selama 9 bulan tak pernah terbantahkan. Akankah ini akibat kebodohan ucap semata? Hingga kutuk berlaku jadi turun-temurun. Entah. Pergulatan hidup merujuk pada alur waktu. Lahir bayi, anak, dewasa, perlu meluncur pada kerja rodi tak terelakkan. Saat si anak menikah, ucap dalam diam tercetus. Ketika dia pergi, dia bukan milikmu. Seluruh penghasilannya milik istri atau suaminya. Aku mendulang rindu pada kenangan tentang masa lalu. Ketika kau ada di Buayan, aku mengingat kisah tentangmu kala kulahirkan kau ke bumi. Anakku, darah dan air mata tergenang di sana. Begitu selalu ucap di pergantian masa. FJP November 2020. Bapak yang save nomor saya. Kamu foto aja di. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat datang di Perpustakaan Jakarta. Bagus nih. Keren. Terima kasih. Pak Kadis juga selamat sore. Selamat sore. Iya, Bapak dan Ibu. Bu Vero, pertama-tama boleh dong kita minta kata-kata penyemangat untuk wanita generasi muda di Indonesia, khususnya Jakarta. Ya, halo ibu-ibu. Sebagai sahabat-sahabat saya juga, karena kita sama-sama perempuan. Tapi yakin, dari lahir saya yakin perempuan itu dilahirkan tangguh. Jadi yang paling penting selalu positive thinking, itu kuncinya. Jadi apapun permasalahan kita tidak bisa menghindar, tapi kita selalu tahu ketika kita tenang, kita berpikir, kita mencari solusi, tidak ada apapun yang menghalangi kita. Jadi tetap semangat ibu-ibu di zaman era media sosial seperti ini, jangan terlalu main hati. Yang paling penting kita cari solusinya dan tetap bahagia. Z. Halo para generasi Z, teruslah semangat berkarya, penuh integritas dalam rangka membangun Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih.